Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita kembali dalam permenungan harian kita. Hari ini Rabu tanggal 6 November tahun 2024. Injil hari ini menyampaikan beberapa syarat penting yang harus dipenuhi oleh seorang pengikut Yesus. Kepada orang banyak yang berduyun-duyun mengikuti Dia, Yesus berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapanya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki dan perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Pertanyaan yang bisa saja muncul dalam benak para pendengar kita semua yang mendengar pewartaan Injil hari ini. Apakah Yesus menuntut kita untuk melawan perintah-perintah lain yang juga tertulis dalam beberapa bagian kitab suci? Bagaimana mungkin kita membenci ayah dan ibu, sementara salah satu dari ke-10 perintah Allah berisi kewajiban untuk menghormati ayah dan ibu? Bagaimana mungkin seorang suami harus membenci istrinya sendiri atau sebaliknya? Sementara Yesus sendiri pernah mengatakan bahwa laki-laki harus meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, dan keduanya itu akan menjadi satu tubuh, seperti yang tertulis dalam Injil Matius bab 19 ayat ke-5. Mungkinkah suami istri saling mencintai serentak dalam waktu yang sama, saling membenci? Selain membenci ayah dan ibu, suami atau istri, kita juga diminta oleh Yesus dalam Injil hari ini untuk membenci anak-anak. Bukankah di tempat lain Yesus memerintahkan kita untuk menerima anak-anak dalam namanya? Dan juga Yesus pernah menyuruh para murid untuk membiarkan anak-anak datang kepadanya, sebab merekalah, anak-anak itulah yang empunya kerajaan surga. Dan dalam Injil yang diwartakan kepada kita beberapa hari yang lalu, Yesus justru memerintahkan kita untuk saling mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Lalu apa maksud Yesus yang sebenarnya? Apa sebenarnya yang Dia tuntut dari kita melalui firman-Nya pada hari ini? Dari syarat-syarat yang diberikan Yesus kepada mereka yang mau mengikuti Dia, sesungguhnya bernuansa ajakan memberi prioritas terhadap Yesus. Yesus mesti diutamakan di atas segala sesuatu. Ia diutamakan melampaui relasi silsilah anak dan orang tua atau suami dan istri. Bahkan mereka harus menyangkal diri dan memanggul salib mereka. Walaupun demikian, Yesus memastikan bahwa siapa yang dengan mengikuti Dia akan memperoleh jaminan yang permanen, bahwa setiap orang yang sudah meninggalkan rumah atau saudara laki-laki atau perempuan, bapak atau ibu, anak-anak atau ladang karena Aku, orang itu akan menerima kembali 100 kali lipat, dan ia akan menerima juga hidup sejati dan kekal, seperti yang tertulis dalam Injil Matius bab 19 ayat 29. Selanjutnya, Yesus juga menegaskan bahwa salah satu syarat lain lagi untuk mengikutinya adalah kemampuan untuk memikul salib. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti Aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Artinya, memikul salib adalah sebagian dari syarat mengikuti Yesus. Memikul salib adalah bagian dari syarat menjadi sahabat Yesus. Menghindari salib berarti menjauhi persahabatan dengan Yesus, memisahkan diri dari Yesus. Sebaliknya, menerima salib berarti menerima bersahabat dengan Yesus, mau berrelasi erat dengan Yesus sendiri. Memang kita menyadari dan kita menyaksikan
bahwa banyak dari sahabat Yesus, banyak dari orang-orang yang dekat dengan Yesus menderita bukan karena hal-hal lain, melainkan semata-mata karena mereka adalah para pengikut Yesus, para sahabatnya. Kalau kita menderita, bukan berarti bahwa Tuhan tidak mencintai kita, tetapi karena kita adalah sahabat-sahabat Tuhan Yesus sendiri. Kalau Yesus yang adalah guru dan Tuhan pernah menderita, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menderita. Dan apabila kita menderita, maka hal itu disebabkan karena Allah mau membagikan kepada kita harta miliknya yang paling istimewa, yakni salib itu sendiri. Yesus menempatkan salib itu jauh di dalam lubuk hatinya. Karena itu, dia memberikan salib itu hanya kepada orang-orang yang dekat dengannya. Tetapi sayangnya, bahwa orang-orang yang dekat dengan Yesus adalah kita sekalian, Anda dan saya. Sahabat-sahabat Yesus tidak akan pernah menghindari salib. Kita akan disalibkan juga bersama Yesus melalui penderitaan-penderitaan yang kita alami. Namun, satu hal yang perlu kita ingat, bahwa Yesus tidak pernah memberikan kita salib yang tidak bisa kita pikul. Ada sebuah kisah. Pada suatu hari, seorang sahabat Yesus mengeluh bahwa salib yang dipikulnya terlalu berat. Lalu Yesus membawa orang itu ke suatu tempat di mana terkumpul semua salib dari berbagai jenis dan ukuran. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Silahkan saudara memilih salah satu salib yang disukai." Orang itu meletakkan salibnya di salah satu sudut ruangan dan mulai mencari-cari salib yang lebih ringan menurutnya. Banyak salib yang telah dicobanya, namun tidak satu pun yang cocok. Ada salib yang terlalu panjang, ada salib yang pakunya terlalu banyak, ada salib yang terlalu besar, dan ada salib yang terlalu berat. Kemudian ia sampai di salah satu sudut ruangan. Dia mengamati sebuah salib yang kira-kira sesuai dengan kemampuannya. Dia coba mengangkatnya, dan ternyata sangat cocok dengan dia. Dia pun mengambil dan memikulnya. Namun, ketika diamatinya kembali dengan teliti, ternyata salib itu adalah salibnya sendiri yang diletakkannya sebelum ia mencari-cari salib yang lain. Hari ini juga gereja memperingati Santo Nuno de Santa Maria Alvarez Pereira, seorang biarawan Ordo Karmel. Ia lahir pada tanggal 24 Juni 1360 di Portugal Tengah. Pada usia 16 tahun, atas keinginan ayahnya, Nuno menikah dengan seorang janda muda. Dan dari pernikahan ini, lahirlah seorang putri yang sangat cantik jelita. Nuno kemudian masuk dinas militer pada tahun 1373 saat ia baru berusia 13 tahun. Saat itu ia sudah terlibat dalam beberapa pertempuran di perbatasan Portugal untuk menghentikan serangan dari kerajaan Kastil. Dia adalah seorang pemuda yang sabar dan pemberani dan segera menunjukkan bakatnya sebagai seorang komandan yang hebat. Sebagai seorang ksatria Portugal, Nuno segera menghimpun dan memimpin pasukan demi menghadapi invasi Kastil. Kecakapan Nuno sebagai seorang pemimpin militer terbukti saat kemenangan pertamanya atas pasukan lawan dalam pertempuran di Atoleiros pada April tahun 1384. Setelah kemenangannya ini, banyak orang menyebut dia sebagai pelindung kerajaan. Dan dalam prakteknya, Nuno adalah panglima tertinggi angkatan perang Portugal. Lalu, pada tanggal 14 Agustus 1385, Nuno memimpin pasukan Portugal untuk bertempur melawan pasukan Kastil. Walau kalah jumlah, Nuno dan pasukannya berhasil menghancurkan pasukan lawan dan menghentikan ancaman invasi terhadap Portugal. Kemenangan luar biasa pada pertempuran ini mengakhiri konflik antara kedua kerajaan. Meski sebagai seorang pemimpin militer yang brilian, Nuno juga seorang Katolik yang saleh, yang memiliki cinta yang mendalam pada sakramen Ekaristi dan Bunda Maria, yang menjadi fondasi utama dari kehidupannya. Seluruh hidupnya benar-benar ia dedikasikan dalam doa kepada Santa Maria.
Setiap hari Rabu, Jumat, dan Sabtu, ia akan berpuasa untuk menghormati Bunda Maria. Pada panji kebesarannya tertera gambar salib, Bunda Maria, gambar Santo Yakobus, dan Santo Gregorius. Ketika ia berusia 28 tahun, istrinya meninggal dunia. Berkali-kali ia didesak oleh teman-temannya untuk menikah lagi. Namun ia menolaknya dengan ramah. Ia ingin tetap hidup seorang diri. Dan selama lebih dari 30 tahun, dia banyak berkecimpung dalam pembangunan gereja, kapel, dan biara. Atas biayanya sendiri, Nuno membangun banyak gereja. Di antaranya adalah gereja dan biara Karmel di Lisbon dan gereja Bunda Kemenangan di Batala. Pada usia 63 tahun, Nuno pensiun dari dunia militer. Mantan panglima perang ini lalu membagi-bagikan seluruh harta kekayaannya bagi para veteran dan fakir miskin dan memutuskan untuk masuk biara Karmel yang telah ia dirikan. Ia mengucapkan kaulnya sebagai seorang bruder dan mengambil nama biara Nuno dari Santa Maria. Dalam biara, Nuno ditugaskan sebagai penjaga pintu yang membukakan dan menutup pintu bagi para tamu yang datang ke biara tersebut. Selain itu, dia juga bertugas untuk melayani orang-orang miskin dan membagi-bagikan makanan bagi mereka. Dan ia melaksanakan semua tugasnya tersebut dengan penuh kasih dan kerendahan hati. Bruder Nuno dari Santa Maria akhirnya meninggal pada hari Minggu Paskah 1 April tahun 1431. Banyak rakyat Portugal yang terlibat datang menghantar pahlawan nasional dan pahlawan iman ini ke pemakamannya. Bahkan, sejak hari pemakamannya, Bruder Nuno sudah diakui suci oleh seluruh rakyat Portugal yang menyebut namanya dengan sebutan O Santo Condestable. Di sini terbaring Nuno, sang pelindung, pendiri dinasti Braganza, jenderal yang ulung, rahib yang kudus, yang selama hidupnya di dunia dengan tekun memperjuangkan kerajaan surga, tempat di mana kini ia berada, dan menjalani hidup abadi bersama para kudus. Kehormatan duniawinya tiada terbatas, namun ia meninggalkan semuanya. Seorang pangeran yang agung, namun menjadikan dirinya seorang biarawan sederhana. Ia mendanai, membangun, dan memberkati gereja ini di mana tubuhnya kini terbaring. Inilah tulisan di nisan Santo Nuno Alvares Pereira di gereja Santa Engracia, Portugal.